video kali ini, saya akan membahas tentang gerak parabola. Gerak parabola merupakan perpaduan gerak antara GLB dengan GLBB, tepatnya GPA, dengan lintasan berupa garis lengkung seperti gambar berikut ini. Gerak parabola itu sendiri merupakan gerak dua dimensi suatu benda yang membentuk sudut elevasi dengan sumbu X dan Y. Untuk mempermudah pemahaman kalian, perhatikan gambar lintasan gerak parabola dan komponennya berikut ini. Gambar ini menunjukkan pergerakan sebuah bola yang dilempar miring ke atas membentuk sudut terhadap sumbu horizontal. Nah, pada saat kita melempar bola, posisinya itu membentuk sudut. Karena posisinya membentuk sudut, kita uraikan terlebih dahulu. Ada yang ke sumbu X dan ada yang ke sumbu Y. Yang ke sumbu X kita buat menjadi P0X dan yang ke sumbu Y kita buat menjadi P0Y. Nah, di sini karena kecepatannya itu bentuknya miring, kecepatan awalnya miring, kita proyeksikan seperti vektor. Nah, di dalam vektor, garis yang mendekati sudut itu kita kalikan dengan cos, dan garis yang jauh dari sudut kita kalikan dengan sin. Oke, langsung saja. P0x sama dengan P0 cos theta. Rumus ini kita dapatkan dari rumus cos itu sendiri. Rumus cos di trigonometri adalah cos sama dengan samping per miring. Garis yang di samping P0x per garis yang miring, garis miringnya P0, sehingga kita dapatkan P0x sama dengan P0 cos theta. Selanjutnya yang P0y, P0y sama dengan P0 sin theta. P0y juga kita dapatkan melalui rumus sin. Untuk sin itu sendiri rumusnya garis yang di depan per miring. Sin theta sama dengan P0y per P0. Sehingga kita dapatkan rumus P0y sama dengan P0 sin theta. Nah, vektor kecepatan setiap saatnya dapat kita uraikan pada sumbu X dan sumbu Y, di mana pada arah sumbu X terjadi GLB. Nah, untuk rumus GLB itu sendiri terdapat cuma satu, yaitu X sama dengan PX dikali T. Ini adalah rumus dari GLB, gerak lurus beraturan. Untuk PX-nya sendiri sama dengan P0x. Dan P0x ini nilainya sudah kita cari yang ini. P0x sama dengan P0 dikali cos theta. Sehingga rumusnya menjadi X sama dengan P0 dikali cos theta dikali T. Selanjutnya, pada arah sumbu Y terjadi GPA, gerak vertikal ke atas. Untuk rumus GPA ada 3. Yang pertama, PY sama dengan P0Y min GT. Untuk P0Y sendiri kita masukkan nilainya yang P0 sin theta. Sehingga rumusnya menjadi PY sama dengan P0 sin theta min GT. Rumus yang kedua, Y sama dengan P0Y dikali T min setengah GT kuadrat. Yang ini juga sama, P0Y nya kita masukkan nilainya P0 sin theta. Sehingga rumusnya menjadi Y sama dengan P0 sin theta dikali T min setengah GT kuadrat. Rumus yang ketiga, PY pangkat 2 sama dengan P0Y pangkat 2 min 2 GY. Ini juga sama, P0Y nya kita masukkan nilainya P0 sin theta. Sehingga rumusnya menjadi PY pangkat 2 sama dengan P0 sin theta pangkat 2 min 2 GY. Nah, jika kita perhatikan gambar ini, kita dapat menyimpulkan bahwa gerak parabola terdiri dari beberapa titik. Ada titik A, B, C, dan D, dan E. Selanjutnya kita akan membahas masing-masing titik. Yang pertama, pada titik A. Di titik A ini merupakan titik awal gerak benda. Benda memiliki kecepatan awal itu P0. Untuk rumus di titik awal itu
sama dengan untuk P0x sama dengan P0 cos theta, dan untuk yang P0y sama dengan P0 sin theta. Ini rumus untuk di titik A. Sedangkan untuk posisinya sendiri karena dia masih di awal, jadi rumusnya x, y nya itu 0,0. Posisinya masih di 0,0. Selanjutnya di titik B. Pada titik B, benda berada di kondisi kecepatan benda itu pada waktu tertentu. Nah, untuk di B, rumusnya itu Px nya itu sama dengan P0x sama dengan P0 cos theta. Ini untuk kecepatan di titik B. Kemudian untuk di Py nya rumusnya P0 min GT, P0y min GT. P0y nya kan kita masukkan nilainya P0 sin theta, sehingga rumusnya Py sama dengan P0 sin theta min GT. Ini untuk kecepatannya. Selanjutnya untuk posisinya, untuk yang x, rumusnya itu P0x dikali T. P0x nya kita masukkan nilainya P0 cos theta, sehingga rumusnya x sama dengan P0 cos theta dikali T. Untuk posisi yang E, koordinat E, rumusnya sama dengan P0y dikali T min setengah GT kuadrat. Ini juga sama, P0y nya kita masukkan nilainya P0 sin theta, sehingga rumusnya menjadi P0 sin theta dikali T min setengah GT kuadrat. Selanjutnya di titik C. Pada titik C, benda berada di ketinggian maksimum. Pada titik ini, kecepatan vertikal benda Py nya itu sama dengan 0, dan kecepatan horizontalnya sama dengan Px. Px itu sama dengan P0x. Sehingga rumusnya untuk Px sama dengan P0x, P0x nilainya P0 cos theta. Nah, untuk kecepatan di titik ini itu setiap titiknya itu kecepatannya itu sama karena merupakan GLB, gerak lurus beraturan. Kecepatannya itu selalu konstan atau tetap. Ini untuk yang di Px nya. Kemudian yang di Py, untuk rumus Py itu sendiri adalah Py sama dengan P0 sin theta min GT. Nah, di sini nilai Py nya itu sendiri kan 0, jadi kita masukkan nilainya 0. 0 sama dengan P0 sin theta min GT. Min GT ini pindah ruas ke depan sama dengan, sehingga menjadi GT sama dengan P0 sin theta. Nah, di sini dari rumus ini kita dapatkan rumus untuk mencari waktu di titik tertinggi, sehingga rumus untuk mencari titik tertinggi itu adalah T sama dengan P0 sin theta per G. Jadi ini adalah rumus apabila nanti di soal ditanyakan waktu untuk mencapai titik tertinggi. Selanjutnya untuk yang X nya, X di posisi C itu rumusnya untuk GLB kan cuma 1, P0x dikali T. P0x itu sendiri kita ganti, kita masukkan nilainya P0 cos theta dikali T. Nah, T ini kita substitusikan T yang sudah kita cari ke dalam persamaan yang ini, sehingga rumusnya menjadi X sama dengan P0 cos theta dikali P0 sin theta per G. Selanjutnya P0 dikali P0 sama dengan P0 pangkat 2 dikali cos theta dikali sin theta per G. Nah, untuk cos theta sin theta ini ada rumus untuk di trigonometri. Ini adalah persamaan di trigonometri. Sin 2 theta sama dengan 2 sin theta dikali cos theta. Ini bisa kalian dapatkan di materi matematika untuk trigonometri. Nah, di sini karena cos theta dikali sin theta itu kan, sedangkan di sini 2 sin theta dikali cos theta. Jadi duanya kita pindah ruaskan ke depan, sehingga rumusnya menjadi setengah sin 2 theta sama dengan sin theta cos theta. Nah, karena ini sudah sama, jadi X-nya menjadi
P0 pangkat 2 dikali sin 2 theta per 2G. Karena ini sama, cos theta sin theta sama dengan yang ini. Sehingga ketemu untuk di titik C, X-nya itu rumusnya P0 pangkat 2 sin 2 theta per 2G. Ini koordinat untuk yang X. Selanjutnya yang Y. Y sama dengan P0Y dikali T min setengah GT kuadrat. P0Y nya kita masukkan P0 sin theta. P0 sin theta dikali T min setengah GT kuadrat. Selanjutnya nilai T nya ini juga kita masukkan nilai T yang ini yang sudah kita cari tadi. Sehingga rumusnya menjadi P0 sin theta dikali P0 sin theta per G min setengah G dikali P0 sin theta per G dipangkatkan di pangkat 2. Selanjutnya rumusnya menjadi P0 pangkat P0 dikali P0 kan P0 pangkat 2 sin pangkat 2 theta per G sin pangkat 2 per theta per G. Selanjutnya yang ini G nya ini bisa kita coret 1 G sehingga menjadi setengah P0 pangkat 2 dikali sin pangkat 2 theta per G. Nah, yang ini kan sama, P0 sin pangkat 2 per G, P0 pangkat 2 sin pangkat 2 theta per G. Jadi ini sama dengan 1 dikurangi setengah kan setengah. Jadi rumusnya menjadi Y sama dengan P0 pangkat 2 sin pangkat 2 theta per 2G. Nah, ini adalah rumus untuk mencari ketinggian maksimum benda. Selanjutnya, jadi di sini kita dapatkan untuk koordinat di titik tertinggi itu adalah untuk yang X-nya P0 pangkat 2 dikali sin 2 theta per 2G. Dan untuk yang Y-nya kita ketemu P0 pangkat 2 dikali sin pangkat 2 theta per 2G. Ini adalah koordinat di titik tertinggi. Selanjutnya di titik D. Nah, di titik D ini sama dengan titik B. Benda berada di kondisi kecepatan benda itu pada waktu atau saat tertentu. Sehingga rumus untuk B dan D itu sama. Cuman bedanya karena di B itu kan gerak vertikal ke atas. Jadi percepatannya itu negatif sehingga rumusnya menjadi negatif. Kalau di D dia itu turun. Sehingga percepatannya itu dipercepat sehingga rumusnya positif. Jadi nanti bedanya cuman di tandanya saja. Yang ini yang di titik B itu negatif, sedangkan yang di titik D itu nanti tandanya positif. Sehingga di sini saya tidak menulis untuk di titik D. Selanjutnya di titik E, di titik terjauh. Pada titik ini Y-nya sama dengan 0. Pada titik E, benda berada di akhir lintasannya, memiliki besar kecepatan sama dengan besar kecepatan awal P0 benda. Sehingga untuk rumus yang ini, nah yang di sini yang biasa ditanyakan di soal itu adalah waktu untuk mencapai titik terjauh. Nah, untuk mencapai titik terjauh, rumusnya itu T-nya itu sama dengan 2 kali waktu mencapai titik puncak. Jadi nanti kalau ditanyakan waktu di titik terjauh itu tinggal kalian kalikan rumus yang T yang ini di titik puncak dikali dengan 2 untuk membuktikan apakah benar waktu di titik terjauh itu sama dengan 2 kali titik puncak. Kita akan membuktikannya dengan rumus yang ini. Y sama dengan P0Y dikali T min setengah GT kuadrat.
P0Y nya kita masukkan nilainya P0 sin theta dikali T min setengah GT kuadrat. Selanjutnya untuk yang Y nya itu kan 0, jadi kita masukkan nilainya di sini 0. 0 sama dengan P0 sin theta dikali T min setengah GT kuadrat. Selanjutnya yang min setengah GT kuadrat pindah ruas sehingga menjadi setengah GT pangkat 2 sama dengan P0 sin theta dikali T. Nah yang ini T nya bisa kita coret 1 sehingga rumusnya menjadi T sama dengan 2 P0 sin theta per G. Nah, jadi terbukti bahwa rumus untuk waktu di titik terjauh itu sama dengan 2 kali titik puncak waktu mencapai titik puncaknya. Selanjutnya untuk yang sering ditanyakan juga untuk yang DE itu adalah jarak terjauh benda. Untuk mencari jarak terjauh benda rumusnya yang ini, X sama dengan P0X dikali T. P0X kita masukkan nilainya P0 cos theta dikali T nya ini kita masukkan nilainya T yang sudah kita cari yang ini, T sama dengan 2 P0 sin theta per G. Setelah kita masukkan, selanjutnya kita selesaikan. 2 P0 dikali P0 sama dengan 2 P0 pangkat 2 dikali cos theta dikali sin theta. Nah, yang ini kan cos theta dikali sin theta sama dengan yang di atas, sin 2 theta sama dengan 2 sin theta dikali cos theta, sehingga rumus untuk jarak terjauh adalah X sama dengan P0 pangkat 2 dikali sin 2 theta per G. Jadi ketemu ini adalah rumus untuk titik terjauhnya. Nah, di sini koordinat di titik terjauh adalah X sama dengan X nya P0 pangkat 2 dikali 2 theta per G, ini untuk X nya, dan yang Y nya itu kan posisinya 0. Nah, untuk lebih memahami rumus-rumus yang ini, kita langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama, contoh, sebuah benda dilempar dengan sudut elevasi 53 derajat dengan kecepatan awal 30 meter per sekon. Tentukan yang pertama, besar kecepatan benda pada saat 1 detik, yang kedua, koordinat benda setelah 2 detik, yang ketiga, tinggi maksimum yang dicapai benda, yang keempat, kapan dan di mana benda mencapai tanah kembali. Oke, kita jawab yang pertama untuk besar kecepatan benda pada saat 1 detik. Kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Diketahui P0 kecepatan awalnya itu 30 meter per sekon. Kemudian T waktunya itu 1 sekon. Selanjutnya yang ditanyakan itu adalah besar kecepatan benda pada saat 1 detik. Nah, di sebelumnya saya belum kasih tahu rumus untuk mencari besar kecepatan benda. Nah, di sini saya kasih tahu rumusnya. Untuk mencari besar kecepatan benda itu adalah rumusnya P sama dengan Px pangkat 2 plus Py pangkat 2. Nah, ini adalah rumus untuk mencari besar kecepatan benda. Sedangkan nanti kalau seandainya ditanyakan itu arahnya, nanti rumus untuk mencari arah kecepatan benda pada posisi ini adalah rumusnya itu tang theta sama dengan Px Py per Px. Jadi rumusnya adalah Py per Px. Ini adalah rumus untuk mencari arah kecepatan benda pada posisi tertentu. Sedangkan ini adalah rumus untuk mencari besar kecepatan benda. Oke, langsung saja kita jawab. Kita cari untuk nilai Px nya terlebih dahulu. Untuk Px itu sendiri sama dengan P0x. Selanjutnya P0x itu sendiri sama dengan P0 cos theta. Nah, kita masukkan nilai dari P0 nya. P0 nya itu 30 kemudian cos 53. 30 dikali cos 53 itu 0,6. Jadi di sini ketemu Px nya 18 meter per sekon. Selanjutnya untuk di Py. Py sama dengan P0y min setengah GT. P0y itu sama dengan P0 sin theta min GT. Kita masukkan nilainya dari P0 dan sin theta. 30 sin 53 min 10 dikali T. Sin 53 itu 0,8.
30 dikali 0,8 sama dengan 24, dikurangi 10 sama dengan 14 meter per sekon. Jadi ketemu nilai untuk PY nya 14. Setelah ketemu Px dan PY nya, kita masukkan ke dalam rumus yang besar kecepatannya. Akar Px pangkat 2 plus PY pangkat 2, kita masukkan nilainya. Px nya 18 pangkat 2 plus PY 14 pangkat 2. 18 pangkat 2 sama dengan 324 plus 14 pangkat 2 sama dengan 196, sama dengan 324 plus 196 sama dengan akar 520. Akar dari 520 itu sendiri sama dengan 22,8 meter per sekon. Nah, ini adalah besar kecepatan benda pada saat 1 detik. Selanjutnya kita jawab untuk besar koordinat benda setelah 2 detik. Kita tulis diketahuinya dulu. Diketahui P0 30 meter per sekon, kemudian waktunya 2 detik. Di sini yang ditanyakan berarti X, Y nya. Oke, kita cari untuk X nya. X itu rumusnya P0X dikali T. P0X itu sendiri sama dengan P0 cos theta dikali T. Kita masukkan nilainya. Dari P0 nya 30 cos 53 dikali 2. Cos 53 itu sendiri sama dengan 0,6 dikali 30 dikali 2. Jadi ketemu untuk X nya itu adalah 36 meter. Selanjutnya untuk yang Y. Y sama dengan P0 Y dikali T min setengah GT kuadrat. Nilai dari P0Y itu sendiri sama dengan P0 sin theta dikali T min setengah GT kuadrat. Kita masukkan nilainya. P0 30 sin 53 dikali 2 min setengah dikali 10 dikali 2 pangkat 2. 30 sin 53 itu 0,8. 30 dikali 0,8 dikali 2 min setengah dibagi 10 itu 5. 2 kali 2 pangkat 2 itu 4. Jadi ketemu 30 dikali 0,8 dikali 2 adalah 48. Min 5 kali 4 20. Jadi ketemu untuk Y nya itu sama dengan 28 meter. Jadi koordinat benda setelah 2 detik itu sama dengan 36,28. Selanjutnya tinggi maksimum. Untuk rumus mencari tinggi maksimum adalah, sebelumnya sudah kita cari, Y sama dengan P0 pangkat 2 dikali sin pangkat 2 theta per 2G. Kita masukkan nilai dari kecepatan awalnya itu 30 pangkat 2 sin pangkat 2 53 dikali 2 per 2 kali 10. Sin 33 pangkat 2 itu 900, kemudian sin 53 itu kan 0,8, kemudian kita pangkatkan, kemudian 2 dikali 10 20, sehingga hasilnya 900 dikali 0,64 per 20. 900 dikali 0,64 itu adalah 576 per 20. Jadi ketemu untuk tinggi maksimumnya adalah 28,8 meter. Selanjutnya yang D, kapan dan di mana benda mencapai tanah kembali. Berarti yang ditanyakan itu waktu dan titik terjauhnya. Waktu benda mencapai titik terjauh. Yang pertama kita cari waktunya dulu. Untuk mencari waktu, rumusnya 2P0 sin theta per G. Kita masukkan nilainya. P0 nya 30 sin 53 per 10. Sin 53 itu kan 0,8, kemudian 2 dikali 30 60 per 10. Jadi ketemu untuk waktu di titik terjauh itu adalah 4,8 sekon. Selanjutnya kita cari untuk jarak atau titik terjauh benda. Rumusnya adalah X sama dengan P0 pangkat 2 dikali sin 2 theta per G. Kita masukkan nilai P0 nya 30 pangkat 2 sin 53 dikali 2 per 10 sama dengan sin 53 itu 0,8 dikali 2. 900 dikali 0,8 dikali 2 adalah 100.440 per 10. Jadi ketemu untuk jarak atau titik terjauhnya itu adalah 144 meter. Contoh kedua, sebuah peluru ditembakkan dari puncak menara yang tingginya 400 meter dengan kecepatan awal 100 meter per sekon.
serta dengan sudut elevasi 53 derajat. Ternyata peluru jatuh di titik C di tanah. Tentukan yang pertama, tinggi maksimum yang dicapai peluru dihitung dari tanah. Yang kedua, berapa jarak C ke kaki menara. Oke, kita misalkan ini adalah gambar dari soal. Peluru ditembakkan dari ketinggian 400 meter. Kita langsung saja jawab. Untuk rumus mencari tinggi maksimum yang dihitung yang dilemparkan dari ketinggian itu adalah rumusnya P0 pangkat 2 dikali sin pangkat 2 theta per 2G. Nah, karena ini kan dilempar dari sebuah ketinggian, jadi kita jumlahkan dengan Y0, ketinggian awalnya. Oke, langsung saja kita masukkan nilainya. P0 sama dengan 100 pangkat 2 dikali sin pangkat 2 53 per 2 dikali 10, kecepatan gravitasinya itu 10, plus 400 karena ketinggian awalnya itu 400. Selanjutnya kita selesaikan. 100 dikali 100 itu kan 10.000, kemudian sin 53 itu 0,8 pangkat 2 per 20 plus 400. Kita selesaikan yang di depan dulu. 0,8 pangkat 2 itu 0,64. Jadi di sini 10.000 dikali 0,64 dibagi 20 sama dengan 320 plus 400. Jadi untuk tinggi maksimumnya adalah 720 meter. Selanjutnya yang ditanyakan berapa jarak C ke kaki menara, jarak dari sini ke sini. Nah, untuk mencari jarak terjauh itu kan rumusnya P0 pangkat 2 sin 2 theta per G. Nah, ini adalah rumusnya. Tapi di sini kita tidak bisa menggunakan rumus yang ini karena benda itu dilempar dari sebuah ketinggian. Jadi untuk mencari jarak terjauh itu kita menggunakan rumus X sama dengan P0X dikali T. Nah, karena di sini kan T-nya itu belum diketahui. Jadi sebelum kita jawab untuk X-nya, kita cari T-nya terlebih dahulu, waktunya terlebih dahulu. Untuk mencari T itu kita pakai rumusnya Y sama dengan P0 Y dikali T min setengah GT kuadrat plus Y0 karena dilempar dari ketinggian. Selanjutnya ketinggian di titik terjauh itu kan sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan P0 sin theta dikali T min setengah GT kuadrat plus Y0. Kita masukkan nilai dari P0. 100 sin 53 dikali T min setengah dikali 10 dikali T plus 400. Selanjutnya sin 53 itu kan 0,8, jadi 100 dikali 0,8 dikali T min 5T plus 400. Jadi hasilnya 100 dikali 0,8 itu 80T min 5T kuadrat plus 400. Selanjutnya ini sama-sama kita bagi 5. 80 dibagi 5 sama dengan, sebelum kita bagi kita balik arahnya dulu. Kita tukar posisinya untuk yang 5T ini di depan, kemudian plus 80 plus 400. Selanjutnya kita bagi 5. Min 5 dibagi 5 adalah 1, min 1, terus 80 dibagi 5 itu 16. Selanjutnya 400 dibagi 5 80. Nah, yang ini kita pindah ruaskan menjadi di posisi 0. Jadi hasilnya T pangkat 2 min 16T min 80 sama dengan 0. Selanjutnya kita cari akar-akar dari T pangkat 2 min 16T min 80. Akar-akarnya adalah T min 20 dan T plus 20. Jadi ketemu untuk T-nya itu T sama dengan 20 dan T sama dengan min 4. Nah, jadi waktu yang kita gunakan adalah T-nya itu 20. Kalau yang ini kan min 4, jadi tidak memenuhi. Jadi di sini langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. P0x itu sama dengan P0 cos theta dikali T. P0 nya 100 cos 53 dikali T nya 20. Cos 53 itu kan 0,6. Jadi 100 dikali 0,6 dikali 20 sama dengan
1200. Jadi ini adalah jarak C ke kaki menara. Selanjutnya, contoh ketiga. Contoh ketiga, sebuah meriam menembakkan suatu tempat yang tingginya 240 meter terhadap tempat di mana meriam berada, dan jarak mendatar terhadap meriam 600 meter. Sudut elevasi penembakan 45 derajat. Berapakah kecepatan awal peluru meriam? Oke, yang ditanyakan di sini adalah besar kecepatan awalnya. Di sini yang diketahui itu adalah koordinatnya. Kita misalkan sasaran tembaknya itu ada di titik B di koordinat 600,240. Jadi yang di sini adalah X-nya itu 600 dan Y-nya 240. Nah, rumus yang kita gunakan yang pertama adalah karena yang diketahui X-nya, kita tulis rumus untuk X. X sama dengan P0X dikali T. P0X itu sendiri sama dengan P0 cos theta dikali T. Selanjutnya kita masukkan nilai dari X. X-nya 600 sama dengan P0 cos 45 derajat dikali T. Selanjutnya di sini kita dapatkan untuk persamaan rumus di T waktunya. T sama dengan 600 per P0 cos 45 derajat. Selanjutnya yang diketahui di sini adalah Y-nya. Jadi rumus Y itu sendiri sama dengan P0Y dikali T min setengah GT kuadrat. Untuk P0Y-nya itu sama dengan P0 sin theta dikali T min setengah GT kuadrat. Selanjutnya di sini yang diketahuikan Y-nya. Y-nya 240, kemudian T-nya itu kan sudah kita cari, jadi substitusikan T yang ini ke dalam persamaan Y yang ini. Oke, kita langsung saja. 240 sama dengan P0 sin 45 derajat dikali T-nya 600 per P0 cos 45 derajat min setengah dikali 10 dikali 600 per P0 cos 45 derajat pangkat 2. Selanjutnya ini kan sama, jadi bisa kita coret. Selanjutnya 240 sin 45 itu sama dengan setengah akar 2 dikali 600 per cos 45 itu sama dengan setengah akar 2. Kemudian 10 dibagi 2 sama dengan 5. 600 pangkat 2 itu sama dengan 360.000. Kemudian P0 pangkat 2 cos 45 itu kan sama dengan setengah akar 2. Selanjutnya ini bisa kita coret. Jadi 240 sama dengan 600 min 5 dikali 360.000 per P0 pangkat 2 dikali yang ini setengah akar 2 pangkat 2 itu sama dengan 0,5. Jadi ini bisa kita coret dan nolnya bisa naik 1 sehingga menjadi 240 sama dengan 600 min 3.600.000 per P0 pangkat 2. Selanjutnya pindah ruas. 3.600 per P0 pangkat 2 sama dengan 600 min 240. Selanjutnya 600 dikurangi 240 itu sama dengan 360. Selanjutnya kita pindah ruaskan lagi. P0 pangkat 2 sama dengan 3.600 dibagi 360. Jadi ini bisa kita coret. Jadi hasilnya P0 pangkat 2 sama dengan 10.000. Nah, ketemu di sini ada untuk kecepatan awalnya P0 sama dengan akar dari 10.000. Akar dari 10.000 sama dengan 100 meter per sekon. Nah, jadi ketemu untuk kecepatan awal peluru meriam itu adalah 100 meter per sekon. Selanjutnya contoh yang terakhir. Sebuah bola dilempar membentuk sudut elevasi theta sehingga jarak terjauh lemparannya sama dengan 3 kali dari tinggi maksimumnya. Maka tentukan besar tan theta-nya. Nah, di sini di soal dikatakan bahwa jarak terjauh lemparannya sama dengan 3 kali dari tinggi maksimumnya. Jadi X sama dengan jarak terjauhnya sama dengan 3 dikali Y, 3 dikali tinggi maksimumnya. Selanjutnya kita masukkan nilai dari X. Rumus untuk X itu sendiri kan sama dengan P0 pangkat 2
dikali sin 2 theta per G, kemudian dikali 3, dan rumus Y itu sendiri sama dengan B0 pangkat 2 sin pangkat 2 theta per 2G. Selanjutnya sin 2 theta ini bisa kita coret, dan ini pindah ruas ke sini. Ini juga bisa kita coret karena sama, jadi yang 2 ini bisa pindah ruas ke sini, jadi 2 sin 2 theta sama dengan 3 sin pangkat 2 theta. Nah, selanjutnya untuk sin 2 theta itu kan sama dengan 2 sin theta dikali cos theta. Kita jabarkan menjadi 2 dikali 2 sin theta dikali cos theta sama dengan sin pangkat 2 theta. Selanjutnya ini juga sin pangkat 2 theta kita jabarkan menjadi sin theta dikali sin theta, sehingga menjadi ini kan 2 kali 2 4 sin theta dikali cos theta sama dengan 3 dikali sin theta dikali sin theta. Nah, karena ini sama-sama sin, jadi bisa kita coret 1. Jadi rumusnya menjadi 4 cos theta per 4 cos theta sama dengan 3 sin theta. Nah, selanjutnya kita pindah ruaskan yang 3 ke sini. Jadi 4 per 3 sama dengan sin theta per cos theta, dimana sin theta per cos theta itu sendiri sama dengan tan theta. Jadi hasilnya tan theta sama dengan 4 per 3. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Kalau kalian mau lihat video ini dalam bentuk PowerPoint, kalian bisa kunjungi blog saya, alamatnya asriai.blogspot.com, atau kalian juga bisa klik link di bawah ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.